Halo Sobat UMKM, perkenalkan nama saya Piandro Juliantoro. Saya seorang konsultan pendamping UMKM di bidang pemasaran, dan saya juga seorang digital marketing expert yang banyak memberikan pelatihan dan banyak memberikan pendampingan untuk para UMKM terkait dengan pelaksanaan pemasaran digital marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Sobat UMKM semua mengenai bagaimana strategi-strategi yang digunakan untuk melakukan pendampingan, sehingga Sobat UMKM semua akan mendapatkan proses pendampingan atau proses mentoring yang efektif pada saat menjalankan suatu proses pendampingan UMKM atau mentoring dengan seorang mentor yang berpengalaman. Nah, untuk mendapatkan suatu proses mentoring yang efektif tentunya tidak hanya didapatkan hanya dengan melalui satu kali mentoring saja, melainkan pendampingan atau mentoring yang selama berkelanjutan, berkala dan berkelanjutan. Untuk itu, channel saya hari ini merupakan channel yang akan membahas mengenai bagaimana mentoring yang efektif berkelanjutan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai program pendampingan atau mentoring bisnis terhadap UMKM ini, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi pada saat ada update atau video baru dari channel saya ini. Nah, data-data apa aja nih yang kami perlukan sebagai seorang mentor sebelum melakukan proses mentoring terhadap bisnis teman-teman semua? Yang pertama, tentunya kami sebagai mentor harus mengetahui kondisi bisnis dari teman-teman saat ini. Bagaimana omset kita hari ini, lalu kemudian apakah sudah memiliki brand yang baik, ya, lalu kemudian bagaimana produknya. Ini semua harus kami dapatkan sebagai seorang mentor sebelum kami melakukan proses mentoring atau proses pendampingan kepada usaha teman-teman. Nah, selain itu, kami juga perlu mengetahui kendala apa saja yang teman-teman hadapi pada saat menjalankan bisnis. Dengan mengetahui kendala apa saja yang teman-teman hadapi, tentunya kita dapat mencari solusi yang terbaik terhadap masalah-masalah yang teman-teman hadapi ini. Selain itu, kami akan berusaha melihat nih, ya, kira-kira potensi apa saja yang dapat kita kembangkan di bisnis teman-teman ini. Nah, dengan kita mengetahui potensi-potensi yang ada di bisnis teman-teman ini, tentunya kita akan melihat nih peluang apa saja atau program pendampingan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menaik kelaskan usaha dari teman-teman semua. Ada beberapa aspek yang harus kami identifikasi sebagai seorang pendamping atau sebagai seorang mentor. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Nah, aspek kelembagaan ini tentunya akan mencakup nama brand yang teman-teman miliki, apakah sudah sesuai dengan kondisi hari ini, apakah dari brand ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, apakah legalitas yang teman-teman miliki ini sudah memenuhi syarat untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, jika belum memiliki legalitas yang tepat, maka tentunya kami sebagai seorang mentor atau sebagai seorang pendamping UMKM ini harus melengkapi legalitas yang teman-teman miliki supaya pada saat teman-teman berusaha ini akan lebih nyaman dan lebih aman, sehingga tidak ada risiko-risiko yang akan teman-teman hadapi dari segi legalitas. Selain itu, kita juga akan melihat kelengkapan-kelengkapan perizinan, ya, yang teman-teman miliki ini apakah sesuai dengan kondisi yang ada hari ini. Misalnya nih, ya, apakah teman-teman sudah memiliki NIB ataukah sudah memiliki PIRT, perizinan halal gitu ya, sertifikat halal, ini apakah sudah dimiliki. Nah, kalau belum, tentunya kita akan berusaha untuk memfasilitasi, ya, memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk mengurus perizinan-perizinan tersebut. Nah, setelah masalah legalitas kita selesaikan, berikutnya adalah masalah produksi. Nah, masalah produk atau produksi ini, bagaimana produk yang dihasilkan oleh teman-teman, bagaimana kualitas produknya, bahan bakunya, lalu kemudian bagaimana bentuk kemasannya. Kita harus sesuaikan dengan target pasar yang sudah teman-teman tentukan sebelumnya di awal. Nah, dengan adanya target pasar yang sudah ditentukan ini, maka semua proses produksi atau
produk yang dihasilkan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang sudah teman-teman targetkan. Legalitas oke, dari sisi produk dan produksi sudah oke juga, maka yang berikutnya bisa kita tentukan berikutnya adalah perencanaan mengenai pemasaran. Bagaimana segmentasi pasar yang teman-teman tuju, apakah sudah tepat dengan produk yang dihasilkan? Ataukah bagaimana strategi pemasaran yang teman-teman lakukan? Bagaimana bauran pemasarannya antara produk, price, place, dan promotion? Ya, produknya bagaimana, harganya bagaimana, lokasi distribusinya bagaimana, dan bagaimana pula cara berpromosi. Apakah menggunakan strategi konvensional pemasaran secara offline, ataukah menggunakan strategi pemasaran digital marketing. Nah, strategi pemasaran ini merupakan elemen yang ketiga yang akan diidentifikasi oleh seorang mentor sebelum menjalankan proses mentoring atau pendampingan agar UMKM dampingannya bisa naik kelas sesuai yang ditargetkan. Nah, berikutnya, selain aspek legalitas, produksi, dan pemasaran, aspek yang tidak kalah penting berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, seringkali nih yang menjadi kendala bagi teman-teman UMKM ini adalah belum melakukan pencatatan transaksi keuangan secara teratur. Nah, di sini merupakan tugas dari seorang mentor atau seorang pendamping UMKM untuk memandu sobat UMKM agar dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan secara teratur. Karena bagaimanapun juga nih ya, kalau pencatatan transaksi keuangan ini tidak teratur, maka bisa dikhawatirkan nih ya, yang namanya bisnis yang kita jalankan itu akan jatuh atau akan gagal hanya gara-gara kita tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, pencatatan transaksi keuangan ini bisa jadi dengan menggunakan konsep manual gitu ya, pencatatan secara tertulis dengan menggunakan buku biasa gitu, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi sederhana dengan menggunakan Excel atau dengan menggunakan aplikasi yang lain, atau bahkan bisa juga menggunakan aplikasi pencatatan transaksi keuangan yang banyak tersedia secara gratis di berbagai macam media online. Nah, sudah 4 elemen yang akan diidentifikasi oleh seorang pendamping UMKM. Lalu kemudian yang terakhir yang gak kalah penting adalah sumber daya manusia. Nah, apakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman para pengusaha mikro ya, ini apakah sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan? Apakah tingkat pendidikannya sudah sesuai? Lalu kemudian bagaimana salary yang diberikan kepada karyawan ya, lalu kemudian bagaimana juga strategi peningkatan kapasitas dari karyawan yang dimiliki ini bagaimana? Nah, ini hal-hal yang akan kami identifikasi sebagai seorang mentor bisnis atau sebagai seorang pendamping UMKM ya, agar kita bisa mendapatkan suatu proses pendampingan, proses mentoring yang efektif dan akan mencapai target yang diharapkan. Nah, untuk itu teman-teman juga harus bisa melakukan suatu targeting ya, atau pencapaian apa yang diinginkan, diharapkan dari proses mentoring ini. Bukan hanya kami sebagai pendamping UMKM ini yang melakukan proses identifikasi, tapi kami juga akan menggali kira-kira target yang ingin dicapai oleh UMKM dampingan kami sebagai pendamping UMKM ini apa kira-kira targetnya. Nah, tentunya nanti kita akan sesuaikan nih antara target yang diinginkan ya, kondisi yang hari ini ada dengan target yang diinginkan, lalu kemudian proses pendampingan apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu merupakan rangkaian proses pendampingan yang akan kami berikan sebagai seorang mentor atau sebagai seorang pendamping UMKM. Beberapa metode identifikasi permasalahan yang akan kami lakukan sebagai seorang pendamping UMKM ini tentunya nanti ada beberapa cara. Yang pertama, tentunya di awal-awal kami akan berusaha mengumpulkan data. Nah, data ini akan kami kumpulkan dengan cara apa nih?
kami akan wawancara dengan teman-teman ya, teman-teman sebagai dampingan ini kami akan wawancara. Ya, bisa jadi wawancara, bisa jadi nanti kami akan melakukan observasi ke tempat usaha secara langsung sehingga kami bisa mendapatkan gambaran secara utuh mengenai kondisi hari ini. Atau bisa juga dengan melakukan pengisian kuesioner, pendataan atau pengumpulan data mengenai kondisi usaha itu bisa dengan melalui salah satunya dengan melalui kuesioner. Nah, kuesioner ini tentunya akan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu akan menggali mengenai kondisi usaha teman-teman semua. Lalu kemudian selain dengan melakukan wawancara, observasi langsung ke lapangan, lalu kemudian juga dengan melakukan kuesioner. Nah, yang terakhir, kami sebagai pendamping UMKM juga akan melakukan observasi data-data usaha yang selama ini ada. Mungkin kami akan lihat bagaimana penjualan ya, riwayat penjualan dari usaha teman-teman semua, atau bisa juga kami akan melakukan melihat pencatatan transaksi keuangan nih. Nah, sehingga kami tahu nih gimana kondisi keuangan dari teman-teman hari ini. Nah, dengan metode seperti itu, maka kami sebagai pendamping UMKM ini akan mendapatkan suatu gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dari dampingan. Dengan mengetahui kondisi yang utuh dari dampingan ini, tentunya nanti kami akan dapat merencanakan proses pendampingan yang akan dijalankan. Nah, setelah merencanakan proses pendampingan, tidak serta-merta nih kami melaksanakan proses pendampingan, melainkan kami akan melakukan diskusi dengan teman-teman dampingan ini. Ya, apakah rencana yang sudah dibuat ini disetujui secara bersama? Apakah disetujui semua keseluruhan atau hanya disetujui sebagian? Nah, dari proses diskusi ini maka akan ditentukan rencana pendampingan yang secara utuh akan dijalankan. Berikut durasi waktunya. Apakah pendampingan sampai selesai elemen yang dibutuhkan tersebut, ataukah selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan lebih. Nah, ini semua tentunya harus didiskusikan dengan baik dengan para dampingan. Dan sebelum proses pendampingan itu dilaksanakan, akan dibuat kontrak kerja pendampingan. Nah, kontrak kerja pendampingan ini adalah yang akan menjamin jalannya pendampingan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Di tahap awal, kita akan melakukan identifikasi permasalahan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sepanjang video ini. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di ulasan mengenai bagaimana melakukan analisis permasalahan dan menentukan kebutuhan pendampingan. Jangan lupa ya, ikuti terus video dari proses mentoring atau pendampingan terhadap UMKM. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya mendapatkan update informasi mengenai perkembangan channel saya ini. Bertemu lagi di materi yang selanjutnya.